Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa PG PAUD semester 2. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan tentang psikologi perkembangan anak usia dini 1. Materi kita kali ini yaitu terkait tentang perkembangan manusia. Tujuan mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan penerapan psikologi perkembangan anak dalam kegiatan di TK atau di PAUD. Kemudian kalian mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh yang menekankan pada seluruh aspek kepribadian anak. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan setiap aspek perkembangan. Materi ini saya batasi ke dalam 5 batasan. Yang pertama, batasan perkembangan. Yang kedua, tujuan mempelajari psikologi perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan. Yang keempat, perioderisasi rentang kehidupan. Yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan. Baik, mari kita mulai. Dari apa itu perkembangan manusia? Menurut psikolog, perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada saat pembuahan. Berlanjut di sepanjang rentan kehidupan. Menurut Old dan Friedman 2009, perkembangan merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentan kehidupan manusia yang bersifat, ingat ada 2. Yang pertama bersifat sistematis, yang kedua bersifat adaptif. Apa itu sistematis dan apa itu adaptif? Sistematis itu perkembangan bersifat berkesinambungan dan terorganisir. Contoh seperti ini. Atbai mulai bicara. Perkembangan sistematis. Pertama, dia mulai bisa bunyi-bunyi seperti a, u misalnya ya. Kemudian dia mulai babbling, mulai mengoceh. Ma, pa. Masuk lagi, berkembang lagi, dia mulai bisa kata, satu kata. Misalnya mama, papa, atau lain sebagainya. Kemudian dia berkembang lagi, sistematis ya, perkembangannya kembang lagi, mulai bisa 1 atau 2 kata. Nah, itu perkembangan yang bersifat sistematis. Lalu yang adaptif seperti apa? Perkembangan adaptif itu adalah perkembangan yang terjadi untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupan. Biasanya baik kan apa-apa dilayani, serba diberi. Tapi seiring berjalannya waktu, dia akan berkembang. Dia sudah akan mulai berjalan misalnya. Untuk mengambil sesuatu dia mulai bisa merangkak, mengambil sendiri. Untuk apa? Tentunya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu ya bedanya sistematis dan adaptif. Selanjutnya, apa sih tujuan mempelajari perkembangan? Nah, tujuan mempelajari perkembangan itu ada 4. Yang pertama gambaran, penjelasan, peramalan, intervensi. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya saya sedang menggambarkan seorang anak. Ada 3 anak. Saya gambarkan. Anak pertama, dia usia 10 bulan sudah bisa berjalan. Kemudian anak kedua, dia usia sekolah nih. Dia sering memukul temannya. Anak ketiga, sudah berusia 4 tahun, tapi dia belum bisa berbicara. Ketika saya sedang berbicara seperti itu, berarti saya sedang memberikan gambaran kepada 3 anak tersebut. Anak si A sudah bisa berjalan di usia 10 bulan. Anak si B, dia sering memukul temannya. Anak yang C, dia sudah 4 tahun, tapi dia belum bisa bicara. Nah, itu saya sedang memberikan gambaran tentang ketiga anak tersebut. Lalu, bagaimana ketika masuk ke penjelasan? Ketika masuk ke penjelasan, kita menjelaskan kenapa nih si anak yang 10 bulan ini sudah bisa berjalan. Nah, kenapa dia sering, kemudian si B, kenapa sering memukul temannya? Si C, kenapa dia belum bisa berbicara di usia 4 tahun. Kita menjelaskan, ternyata bla 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 bla. Setelah digambarkan, dijelaskan, kemudian masuk kepada peramalan. Kemudian si guru, seorang tua, atau psikolog meramalkan bahwa si A misalnya tadi yang
sudah si B yang sering memukul itu, dia diramalkan nantinya akan menjadi opozisional misalnya. Atau si yang usia 4 tahun belum bisa bicara, dia diramalkan akan lemah dalam bidang akademiknya, misal. Kemudian si A nih yang 10 bulan sudah bisa berjalan, dia diramalkan akan apa? Itu ramalan. Kemudian intervensi, masuk ke intervensi. Kemudian psikolog atau guru atau orang tua menganjurkan misalnya si Atar itu untuk mengikuti terapi. Si B ini nih yang dia sering mukul temannya harus terapi. Terapinya dengan apa? Dengan modifikasi. Di psikologi dikenal dengan adanya behavior modification. Jadi modifikasi itu gimana biar dia itu tidak memukul lagi, biar dia tidak menjadi opozisional. Nah, kemudian yang anak itu tuh diintervensi untuk mengikuti terapi bicara agar dia bisa segera bicara. Lanjut, aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan juga banyak sekali. Meskipun banyak, sebenarnya nyaris mirip ya. Seperti Dodd, Holker, dan Herman di 2002 dia eh, mengklasifikasikan ke dalam 4 aspek dalam perkembangan. Ada sosial, emosional, ada fisik, kognitif, dan bahasa. Kemudian coba kita lihat yang di bawah. Di pendidikan TK di Indonesia itu, aspek perkembangan itu terbagi menjadi 6. Sama kan? Ada aspek positif, ada aspek fisik, ada aspek kognitif, ada aspek bahasa juga, ada aspek sosial emosional, hanya bertambah 2, yaitu aspek seni, moral, dan nilai-nilai agama. Kemudian, sama nggak sih dengan pakar-pakar lain? Sama, hanya mungkin ada perbedaan sedikit. Di Sankaf itu ada biologis. Kemudian yang tadi ada sosial emosional, tapi di Bird dia emosional sosial. Balik ya. Nah, kemudian di Papalia itu ada psikososial. Nah, namun pada materi ini saya akan batasi ke dalam beberapa ya. Tapi sebelumnya yang perlu kalian catat adalah apapun menurut para ahli itu para ahli tersebut mengklasifikasikan, namun pada intinya aspek fisik itu berkaitan dengan pertumbuhan tubuh. Nah, pertumbuhan tubuh fisik ya berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, kemudian otak, kemudian kapasitas sensoris, keterampilan motor, dan kesehatan. Itu masuk ke dalam fisik. Kemudian aspek kognitifnya mempelajari tentang atensi, memori, kemudian pemecahan masalah, proses berpikir juga, penalaran termasuk dalamnya moral, kreativitas, dan bahasa. Itu masuk ke kognitif. Kemudian aspek psikososial meliputi perkembangan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Nah, tadi saya bilang saya akan membatasinya ya pada mata kuliah ini, maka saya batasi ke dalam 5 batasan. Yang pertama aspek psikomotorik, aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan agama. Selanjutnya, periode rentang kehidupan. Periode rentang kehidupan itu ada banyak sekali periode, mulai saat pembuahan sampai kita saat dewasa. Mari kita mulai dari periode prenatal. Prenatal itu terjadi dari konsepsi hingga lahir. Ini 9 bulan ya waktunya. Diawali dari sel orgasme, berkembang terus hingga menjadi janin dan kemudian lahirlah manusia. Kemudian memasuki periode bayi dan toddler. Bayi terjadi ketika seseorang tergantung secara ekstrim pada orang-orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhannya. Seperti makan, bayi harus disuapi, minum harus beri ASI, mandi harus dimandikan. Itu terjadi selama 1 tahun kehidupan. Kemudian masuk lagi ke periode toddler. Anak mulai mengembangkan otonomi sejalan dengan kemampuannya untuk berbicara dan melakukan mobilitas. Tapi meskipun begitu ya, tetap membutuhkan peran orang tua dalam melakukan berbagai hal.
Setelah itu masuk lagi ke periode masa kanak-kanak awal. Ini usia 2 hingga 6 tahun. Nah, disebut sebagai periode prasekolah. Di sini anak akan tumbuh lebih panjang dan ramping. Nah, biasanya kalau anak mulai usia 2 tahun sampai 6 tahun tuh mulai kurus tuh badannya. Tapi dia tinggi. Cuma kurus dia tinggi. Nah, dia masuk ke periode masa anak awal. Mereka mampu mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Mereka juga akan mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah. Sudah mulai bisa makan sendiri, sudah mulai bisa pakai baju sendiri, sudah mulai bisa melakukan sesuatu sendiri. Kemudian masuk lagi ke periode usia sekolah. Ini berlangsung di usia 6 hingga 11 tahun. Nah, anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas dan menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Ingat, hanya menyerupai ya. Keutamaan periode ini yaitu meningkatnya kemampuan atletik. Dia bisa loncat, dia bisa lari, sudah mulai bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat atletik ya. Kemudian partisipasi dalam permainan yang memiliki aturan. Main petak umpet sudah punya aturan, ya. Proses berpikir yang lebih logis, sudah mulai bisa bertanya, kenapa sih? Kenapa sih? Kok bisa begitu? Ini apa? Nah, sudah mulai logis cara berpikirnya. Penguasaan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan dalam pemahaman diri mulai terbentuk. Sudah mulai bisa membaca. Ini huruf A, ini huruf B, A, B. Kemudian usia 11 tahun, udah bisa baca, udah bisa membaca, udah bisa menulis dengan lancar ya. Moralitas dan hubungan persahabatan. Sudah mulai memiliki teman, sudah mulai bersahabat, temannya dengan itu-itu saja, sudah mulai membuka diri untuk lingkungannya. Itu usia sekolah. Selanjutnya masuk usia remaja. Ini agak-agak ya yang usia remaja tuh mulai agak-agak pubertas. Ini berlangsung di usia 11 sampai 18 tahun. Melewati masa sweet 17 ya. Nah, ini mengawali transisi ke masa dewasa, mulai mau menuju dewasa. Pubertas mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan seksual. Berpikir menjadi lebih abstrak dan idealis, biasanya sudah mulai tidak bisa diintervensi oleh orang tua. Sebenarnya masih banyak lagi periode-periode lainnya seperti dewasa muda, madia, dan akhir. Silahkan dipelajari sendiri ya. Prinsip perkembangan ada 7. Yang pertama, perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup, perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi, perkembangan berlangsung dalam banyak arah, proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya, dan keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. Perkembangan meliputi perubahan dalam cara mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Perkembangan dapat ditingkatkan melalui latihan. Perkembangan dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya. Nah, selesai materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang keempat. Jadi kalau kita punya 16 kali pertemuan dipotong UTS dan UAS, kita masih punya sekian pertemuan lagi. Terima kasih banyak. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.